menjadi online. Nah, kira-kira ada nggak sih informasi-informasi yang bisa kita dapatkan supaya kita tahu nih, apa yang bisa kita lakukan secara online? Nah, untuk tidak berapa lama, kita akan mendengarkan penjelasan sharing dari teman kita, seorang kakak. Beliau itu adalah dokter gigi lulusan Unpad dan juga adalah seorang mompreneur. Dia sudah berhasil sekali, banyak membantu orang berhasil, dan tidak berlama-lama kita panggilkan Kak Citra Badudu. Halo Kak. Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Apa kabar? Ya, Selamat malam. malam, baik Kak. Ya, ini suara saya kayaknya bouncing gitu ya. Kenapa ya? Tapi cukup Enggak jelas ya? kok Kak. Oke. Hmm. Oke. Selamat malam. Saya malam hari ini akan mewakili teman-teman yang mengundang Anda ke sini ya untuk menyampaikan sebuah konsep usaha yang menurut teman-teman yang mengundang Anda ini menarik, tapi sebaiknya Anda melihat sendiri seperti apa usaha yang dikatakan menarik itu. Ya. Nah, saya akan memakai screen dulu ya. Udah bisa ya saya? Nah, saya akan mewakilkan Anda untuk menyampaikan sebuah konsep usaha yang menurut kami, belum keluar. Belum Belum keluar. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Oh iya, belum diklik share screen, maaf. Nah, ini udah keluar ya? Hah? Lagi loading Kak. Lagi Iya loading, sudah. oke. Bentar ya. Nah, oke. Saya akan menyampaikan sebuah konsep usaha yang menurut teman-teman Anda menarik ya. Ya, mudah-mudahan juga menarik buat Anda. Anda tinggal mendengarkan informasinya. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan menuliskannya di chat. Nanti kita akan bahas di akhir dari session ini. Ada teman juga yang akan membantu untuk menjawab pertanyaannya. Nah, teman-teman saya nggak tahu ya apakah Anda sudah lahir tahun 98. Saya udah lahir sih, jadi saya mengalami seperti beberapa orang yang seusia dengan saya atau lebih muda, pokoknya tahun 98 udah agak besar lah. Terjadi krismon pada saat itu di Indonesia, dan itu dampaknya besar sekali ya. Krismon itu dampaknya besar sekali, bukan hanya terjadi pada tahun 98, tapi terjadi juga pada tahun 2008. Apa dampak yang terjadi? Perbankan, import itu, usaha import itu bangkrut pada saat itu. Tapi selayaknya mata uang yang ada dua sisi ya. Selain terjadinya bangkrut, ada juga sih dampak positif yang terjadi, yaitu pada saat itu usaha kuliner dan ekspor malah meningkat ya kebutuhannya. Itulah dampak dari krismon. Nah, pada saat ini kita juga mengalami hal yang hampir sama ya. Bahkan saya rasa ini agak berat nih yang sekarang nih. Terjadi musibah nih namanya COVID, gara-gara COVID-19, dan terjadi pandemi di seluruh dunia ya, maka kita mengalami hal yang hampir sama juga dengan yang dulu, yaitu krisis moneter juga. Dan terjadi adalah banyak hotel, pariwisata, mall, restoran, dan lain-lain. Banyak lagi usaha lain yang betul-betul down, bangkrut gitu ya, sama sekali. Bahkan ada yang tutup sama sekali ya. Banyak orang yang di PHK, banyak likuidasi, dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, sama juga dengan tahun 98, ada juga sisi lain dari usaha lain yang justru maju ya. Kalau dulu orang nggak pernah pakai masker, sekarang banyak sekali yang harus pakai masker. Bahkan dalam 2-3 tahun ke depan kita masih pakai masker kayaknya. Lalu penjualan vitamin juga meningkat karena orang sangat membutuhkan sanitizer online. Nah, kira-kira seperti itulah yang terjadi. Nah, kita akan bicara tentang kebutuhan sehari-hari ya. Nanti ada hubungannya dengan apa yang akan saya jelaskan ini. Kebutuhan sehari-hari. Nah, kita mulai dengan ini. Apa sih keinginan Anda gitu ya? Saya rasa pasti keinginan Anda ada dari dulu sampai sekarang, tapi ini sejak COVID udah mulai makin ragu apakah bisa tercapai atau enggak. Tapi pasti ada ya keinginan itu, dan mungkin keinginan ini bisa kita bangkitkan lagi sekarang. Kalau pandemi selesai, bisa kita mencapai ini. Ya, apakah Anda ingin mempunyai tabungan lebih banyak ya, sekarang udah makin kecil atau habis ya karena masa pandemi yang hampir 2 tahun ini. Apakah Anda mau membeli rumah atau mobil? Apakah Anda ingin traveling? Apakah karir Anda sekarang terdampak, ingin Anda tingkatkan nanti dengan usaha lain?
Apakah Anda ingin ibadah ya menurut keyakinan masing-masing? Apakah Anda ingin pasangan Anda stay di rumah? Sekarang udah stay di rumah gara-gara pandemi. Apakah ini akan Anda ingin pasangan Anda tetap stay di rumah meskipun pandeminya sudah selesai ya? Dan banyak lagi hal yang kita inginkan yang belum tercapai mungkin sekarang. Prinsipnya adalah sedia payung sebelum hujan. Nah, pasti kita ingin semua wishlist kita itu terrealisasikan, ya kan? Nah, untuk itu perlu uang banyak dan waktu banyak pastinya. Nah, pertanyaannya, apakah wishlist ini bisa tercapai dengan kerja dan penghasilan Anda saat ini? Ya, kalau Anda ragu, maka tentunya harus ada perubahan atau solusi untuk mengatasinya. Nah, solusinya dari pekerjaan untuk dapat uang banyak tentunya waktunya juga ingin punya banyak. Caranya gimana? Caranya bisa dengan cara meningkatkan karir, tapi kalau meningkatkan karir hanya uang yang bertambah, waktu semakin berkurang ya, karena kita harus menukar tenaga dengan waktu. Uangnya masih kurang ya, ditambah lagi ya dengan kerja freelance, ya, uangnya makin banyak, tapi waktunya semakin sedikit ya. Apa yang terjadi kalau kita di PHK atau pensiun dini? Ya, pensiun dininya nggak pakai uang pensiun juga misalnya. Nah, tentunya uang yang kita miliki akan berkurang dari hari ke hari. Tapi kita punya waktu banyak karena di PHK atau dipensiunkan berarti tinggal di rumah kan. Tapi meskipun kita punya waktu, ya kita masih bisa sih mengerjakan sesuatu untuk menghasilkan aktif income ya demi menjaga kestabilan penghasilan sehari-hari ya. Nah, bagaimana halnya dengan memiliki usaha sendiri ya, atau Anda menjadi pemilik usaha sendiri ya? Katakan deh, kalau dalam memiliki usaha sendiri yang Anda bisa kerjakan dalam 2-5 tahun, yaitu kerjanya adalah membangun aset, Anda bisa mendapat passive income. Ya, passive income itu adalah identik dengan uang banyak, ya, tapi waktu juga banyak. Nah, itulah passive income. Jadi Anda dapat uang, tapi waktu Anda itu bukan sisa seperti tadi, waktunya milik Anda semua. Gitu. Nah, kita kembali kepada kebutuhan sehari-hari tadi ya. Pasti Anda mengenal lah cara konvensional, atau mungkin nggak sadar juga. Sehari-hari kita berbelanja kebutuhan sehari-hari kita adalah status kita adalah konsumen. Kita tahu bahwa barangnya kita beli dari pabrik, akhirnya ke grosir, ke retailer, kita membeli dengan harga retailer. Ya, tapi selama ini kita nggak pernah protes kan, meskipun kita tahu harga di pabrik 4.000, lalu menjadi 6.000 di grosir, lalu menjadi 10.000 yang harus kita beli, kita nggak pernah protes, kita beli aja. Nah, pertanyaannya gimana ya kalau ada pabrik yang kita bisa beli barangnya, tetapi kita nggak kena yang 60%-nya, jadi 60%-nya itu untuk kita gitu. Itu kebayang nggak oleh Anda gitu? Nah, ini konsep ini sebenarnya akan saya jelaskan. Ya. Nah, bagaimana strategi bisnisnya untuk mencapai yang barusan tadi? Kita akan membangun aset. Anda akan diajak oleh teman yang mengundang Anda untuk mengerjakan sebuah usaha yang membangun aset. Asetnya adalah customer base, ya, basis pelanggan. Ya, sebagai perbandingan sebagai contoh, usaha-usaha yang mengandalkan customer base seperti bank, sosmed, ya, online bisnis, ojol, atau provider seluler ya. Misalnya provider seluler ya. Yang terkenal sekarang katanya yang paling banyak basis pelanggannya adalah sebuah perusahaan yang namanya itulah pokoknya ya, yang punya BUMN. Katanya ada 100 juta pelanggan. Bayangkan kalau 100 juta itu setiap minggu harus membeli pulsa sebanyak 10.000. Berapa penghasilannya? Nah, penghasilannya besar sekali, karena dia mempunyai pelanggan yang sangat banyak. Nah, kira-kira seperti itulah yang dinamakan dengan aset. Jadi usaha yang akan saya jelaskan di sini adalah usaha yang bertujuan untuk membangun aset. Aset. Nah, kita akan bicara sedikit tentang angka-angkanya, tapi saya tidak akan detail sebab Anda akan pusing lihat detail hanya dengan waktu yang singkat. Anda nanti bisa tanya kepada teman yang mengundang Anda bagaimana lebih jelasnya tentang perhitungan ini. Misalnya Anda belanja ke sebuah pabrik, ya, Anda diizinkan belanja ke sebuah pabrik dengan harga pabrik ya. Lalu Anda senang dengan barangnya, lalu biasanya kita promosi kalau kita senang dengan barangnya ya, kita promosi kepada teman-teman sehingga banyak teman kita juga membeli barang yang sama dengan kita. Alhasil total belanja secara singkat Anda mencapai total belanja 160.000 poin. Kalau dalam rupiah ini
kira-kira 1.600.000 gitulah dalam 1 bulan. Nah, apa yang bisa Anda dapat dari total belanja seperti ini? Ada 2. Yang pertama profit sharing, yang mana dalam jumlah ini belum ada profit sharingnya. Yang kedua adalah Anda berpotensi mendapatkan 10 sumber penghasilan. Seperti apa itu? Yang pertama ada 30% retail profit. Nah, jadi hitung-hitung Anda, kan tadi 60%-nya mesti Anda tanggung, sekarang Anda nggak usah tanggung, dari hitung-hitung Anda hemat 480.000, ya 30% dari seluruh pembelanjaan. Nah, sekarang Anda tadi sudah 160.000 poin sama dengan teman-teman Anda, beberapa teman Anda. Nah, ternyata mereka juga tertarik melakukan hal yang sama dengan yang Anda lakukan terhadap mereka. Ya, hasil mereka bisa membangun juga usahanya, sehingga yang satu dapat 2 juta poin karena ada 20 orang belanja 100.000 poin, yang satu 2 juta poin, 10 orang kali 200.000 juga, dan yang satu juga lagi 1 juta poin, 10 orang kali 100.000, kira-kira gitulah. Sehingga total belanja grup Anda 6,5 juta poin. Apa yang akan Anda dapatkan? Mari kita lihat ke profit sharing. Ternyata dengan total belanja grup 6,5 juta poin, Anda berhak atas profit sharing sebesar 15%. Ya, dari 6,5 juta poin itu. Nah, mari kita lihat berapa besarnya bonus yang Anda dapat, kira-kira 5 sampai 10 juta. Nah, tadi Anda udah berhasil seperti itu, pasti Anda ingin lebih lagi, karena Anda lihat, oh, kalau 6,5 juta, ada 11 juta, dan ada 16 juta, so, saya mau yang 16 juta. Oke, katakan Anda berhasil membangun beberapa grup yang ada yang 6,5 juta, ada yang 4 juta, ada yang 4 juta juga, ya. Alhasil total belanja grup Anda 16 juta poin. Maka Anda berhak atas profit sharing sebesar 21%. Berapa rupiah itu 21%? Nah, kira-kira 15 sampai 20 juta. Nah, penghasilan seperti ini dapat Anda peroleh dengan membangun grup yang tadi, seperti tadi itu, dengan melakukan hal-hal yang tadi itu saya ceritakan, kira-kira selama 6 sampai 12 bulan terus-menerus, ya, melakukannya terus-menerus tanpa henti. Seperti kerja lah, tapi bekerjanya dengan cara yang lain. Nah, 16 juta poin ini Anda bisa dapatkan dengan 3 cara. Anda bisa belanja sendiri, ya, sebesar 160 juta, kayaknya nggak mungkin deh, ya, gitu. Ya mungkin sih ada yang mungkin bisa, tapi kayaknya susah banget, ya. Tapi bisa juga Anda membangun grup-grup yang masih ada 10, misalnya masing-masing 1,6 juta poin. Atau mungkin Anda bisa juga lebih banyak, ya, 100 orang masing-masing berbelanja 160.000 poin, seperti itu. Nah, maka Anda berhasil membangun grup yang 21%. Anda bisa membangun grup yang 21% seperti Anda tadi, ya. Jadi ada juga yang Anda bisa bantu, tolong supaya memiliki penghasilan seperti Anda miliki. Nah, kalau Anda berhasil membangun sebuah grup mencapai 21%, maka perusahaan akan memberikan kepada Anda bonus yang disebut sebagai leadership bonus, ya, dan Anda memperoleh passive income sebesar 6%. Ya, kira-kira itu 10 juta. Nah, kalau Anda berhasil membangun satu grup menjadi 21%, pasti bisa dong membangun yang lain-lain juga menjadi 21%, yaitu Anda mendapatkan penghasilan yang nomor 4 sampai 10, ya. Katakanlah Anda berhasil membangun 3 grup 21%, ya, 3 grup mencapai 21% seperti Anda dulu pertama kali mendapatkannya. Nah, Anda berpotensi mendapat penghasilan 50 sampai 75 juta. Ini pekerjaan ini bisa dilakukan dalam waktu 2 sampai 3 tahun, asal dilakukan terus-menerus, ya, dengan serius, ya, tanpa meninggalkan pekerjaan utama Anda. Nah, kalau Anda berhasil membangun 3, mestinya bisa dong lebih dari 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Katakan Anda berhasil membangun 6 grup 21%. Anda berpotensi mendapat penghasilan 100 sampai 150 juta. Ya, aktivitas pekerjaan ini dilakukan selama 2 sampai 5 tahun dengan serius, terus-menerus tanpa henti, ya, dan seterusnya. Bukan hanya 6, Anda bisa terus melanjutkan 7, 8, 9, terserah Anda, ya. Nah, di samping itu Anda juga berpotensi mendapatkan traveling, perjalanan dari perusahaan itu, ya, gratis semuanya. Apa perusahaannya? Perusahaannya adalah Amway. Ya, namanya perusahaannya Amway. Saya nggak tahu apakah Anda udah pernah dengar atau belum. Kalau belum, ya sekarang Anda dengar.
namanya Amway. Nah, Anda akan diajak mengerjakan bisnis Amway, ya. Tapi Anda tidak bekerja sendiri, akan dibantu oleh tim mentor mengerjakannya. Juga Anda akan diperkenalkan dengan sebuah organisasi yang namanya Network 21. Ini organisasi yang akan membantu Anda membangun struktur bisnis Anda supaya stabil. Nah, kita akan berkenal dengan Amway dulu. Amway berdiri tahun 59, didirikan oleh Rich DeVos dan Jay Van Andel. Jadi sekarang usianya udah 62 tahun ya, udah tua juga ya. Nah, ini Amway ini beroperasi di lebih dari 100 negara dan teritori. Di Indonesia sendiri sudah lebih dari 29 tahun, jadi sudah lama sekali, sudah stabil ya. Omsetnya terakhir di Indonesia 120 triliun. Oh bukan, di seluruh dunia kali ya, 120 triliun ya. Dan Amway ini luar biasa, memiliki 75 R&D, Research and Development Laboratorium, lalu perusahaan ini memiliki 1.000 paten, ya, dan ada 700 paten yang masih pending. Perusahaan ini mempunyai pegawai lebih dari 19.000 dan ilmuwannya 900, itu banyak sekali. 900 itu. Variasi produknya banyak sekali, ya, tapi mayoritas consumer goods atau kebutuhan sehari-hari. Karakteristik produk Amway ada beberapa, ada 4: berkualitas tinggi, konsentrat, ekonomis, awet, ramah lingkungan, dan memberi jaminan kepuasan 100% dalam 100 hari. Nah, kalau Anda nggak puas dalam 100 hari, tapi syaratnya harus sudah dipakai ya, Anda boleh kembalikan asal masih ada 50% sisanya. Nah, produk Amway itu banyak sekali ya, ada vitamin, ada laundry set, ada kebutuhan personal seperti sikat gigi, pasta gigi dan lain-lain, cuci piring dan lain sebagainya. Pokoknya kebutuhan yang kita butuhkan sehari-hari ya. Nah, Amway ini luar biasa karena dalam situasi yang sekarang ini Amway sudah memiliki sebuah aplikasi yang luar biasa bisa kita gunakan untuk memanage bisnis kita secara online ya. Namanya Amway Central Indonesia. Nanti Anda tanya kepada orang yang mengundang Anda apakah itu ya. Nah, itu tadi Amway. Sekarang Network 21. Network 21 adalah sebuah organisasi yang menolong para pengusaha bisnis Amway untuk meningkatkan kemampuan atau skill-nya dalam berusaha dan juga dalam hal kepemimpinan. Jadi ada banyak edukasi yang diberikan oleh organisasi Network 21 ini. Ya. Apa Network 21 ini? Ini adalah organisasi yang diberikan oleh sepasang suami istri namanya Jim dan Nancy Dornan. Nah, Jim telah meninggal dunia 8 tahun lalu. Nancy masih ada sampai sekarang dan usaha mereka ini makin berkembang sampai sekarang. Ya. Nah, Endo1 adalah sistem yang membuat siapa saja dengan latar belakang apapun dapat hasil. Dalam hal apa? Dalam hal mengejakkan bisnis Amway, dibantu dengan membangun karakter, sikap, cara berpikir, serta meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Karena kita berhadapan dan bekerja sama dengan banyak orang, maka kita perlu mempunyai sikap kepemimpinan yang ditingkatkan dari hari ke hari. Nah, sistem ini telah dijalankan di lebih dari 30 negara. Ya, N21 dikenal dengan N21. Nah, kalau Anda lihat di sebelah kanan itu logonya seperti itu ya. Dan itu N21 memiliki aplikasi yang namanya N21 Mobile. N21 Mobile itu adalah aplikasi yang isinya menjelaskan segala sesuatu yang Anda ingin tahu tentang N21 atau bisnis Amway. Bahkan hal-hal yang tidak ingin Anda tahu, Anda akan tahu kalau Anda mengakses aplikasi N21 Mobile tersebut. Nah, ini adalah langkah-langkahnya kalau Anda ingin mengerjakan usaha ini sampai berhasil. Yang pertama, memiliki life goals atau dreams. Ya, kita mungkin asing ya tentang dreams, impian itu untuk orang Indonesia sesuatu yang tidak biasa. Tapi kalau Anda sering lihat film ya, saya yakin Anda suka lihat film. Anda kan sering dengar ya orang selalu punya dream. Nah, itu punya keinginan sih sebenarnya, keinginan yang kayaknya hanya bisa diimpikan. Tapi sebenarnya kita bisa mencapai dream itu dengan usaha ini sebenarnya. Itulah yang Jim dan Nancy Dornan anjurkan kepada kita untuk memiliki dream dulu, punya keinginan enggak, supaya Anda mau mengerjakan usaha ini dengan serius. Karena kita akan mencari orang-orang yang akan kita ajak kerjasama, Anda perlu serius terhadap kontak Anda yang ada di handphone. Kontak maksudnya teman-teman. Siapa aja sih teman-teman Anda yang bisa Anda ajak
itu berarti disebut sebagai kontak Anda. Ya, kontak Anda ini akan Anda hubungi untuk Anda jelaskan tentang konsep ini. Tapi sebelumnya Anda buat janji dulu kan. Setelah Anda buat janji untuk ketemu dan berhasil ketemu, baik offline maupun online, Anda bisa sharing tentang usaha ini. Nah, nanti dalam perjalanannya kita akan mengajak mereka pindah belanja, mempergunakan barang-barang yang biasa mereka pakai, tetapi barang yang berbeda, yaitu barang MW. Nah, N21 yang keenam adalah kalau Anda ingin profesional di bisnis ini, Anda perlu mengakses aplikasi N21 Mobile, Anda perlu membaca buku yang dianjurkan, dan menghadiri seminar offline maupun online. Pada saat ini hanya ada online. Nah, Anda beruntung karena dalam waktu dekat, minggu depan, ada seminar online-nya yang disebut N21 Connect. Ini judulnya juga luar biasa nih, YMW dan Y Network 21. Ya, jadi Anda datang ke sana aja, biayanya Rp65.000, tanya saja pada orang yang dan Anda juga perlu memiliki aplikasi N21 Mobile supaya Anda bisa mengakses semua informasi dalam bentuk inspirasi, motivasi, edukasi dalam satu genggaman. Nah, pesan ada di tangan Anda, nanti setelah Anda selesai mendengar ini, Anda diskusi dengan teman Anda, apakah Anda mau jadi member, ya? Karena kalau menjadi member, Anda dapat produk yang berkualitas tinggi, Anda mendapatkan harga yang terendah, ya, income bisa sedikit sih, modalnya hanya 100.000. Atau Anda hanya akan menjadi pelanggan, jadi Anda hanya ingin produk dengan harga yang murah, tapi Anda tidak bisa dapat yang lain-lainnya lagi. Anda bisa berdiskusi dengan orang yang mengundang Anda tentang hal ini. Nah, sekarang wishlist Anda bisa tercapai dong kalau Anda bisa memprediksi berapa yang bisa Anda dapat dalam waktu beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Ya, potensi income 5-10 juta per bulan dapat Anda capai dengan mengerjakan bisnis ini selama 4-6 bulan secara serius. Ya, 15-20 juta per bulan kalau Anda mengerjakan bisnis ini secara serius dan terus-terusan 6-12 bulan. 50-75 juta dengan mengerjakannya 2-3 tahun dengan serius dan terus menerus. 100-150 juta per bulan dengan mengerjakannya tanpa henti 2-5 tahun atau berapapun yang Anda inginkan, tidak terbatas. Nah, ayo kita start up bisnis Anda ya, seperti yang banyak dilakukan oleh pebisnis lain, tapi dalam hal ini kami mengajak Anda, saya mengajak Anda untuk melirik ke bisnis MW dengan sistem network 21. Ya, modalnya kecil, risikonya kecil, waktu dan tempatnya fleksibel, jangkauannya luas, apalagi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Sampai bertemu di N21 Connect di tanggal 15 Agustus. Ya, thank you Kak Citra untuk sharing-nya. Ya, teman-teman pasti setuju ya, tadi yang disampaikan Kak Citra begitu lancar sekali. Bahkan nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan juga dari yang Kak Citra sudah sampaikan, bisa loh teman-teman ketik di kolom di ruangan komen chat, nanti teman-teman bertanya, nanti akan dijawab oleh keynote kita. Kita akan ada 2 nanti yang akan menjawab pertanyaan teman-teman, itu adalah seorang fotografer dan juga nanti Kak Citra sendiri yang akan menjawabnya. Oke, nah teman-teman pasti bertanya-tanya, apakah betul nih yang tadi disampaikan Kak Citra itu kayaknya terlalu bagus sekali untuk menjadi sebuah kenyataan. Apakah benar? Ada orang-orang yang sudah berhasil bahkan sudah mendapatkan apa yang tadi Kak Citra sampaikan. Nah, kita akan berkenalan dengan teman-teman kita untuk boleh sharing apa aja sih yang teman-teman kita ini nanti akan sharing sudah dapatkan dari bisnis MW dengan sistem pendidikan bisnisnya Network 21. Kita akan mendengarkan sharing pertama dari Kak Vera dari Bandung. Halo, Kak Vera. Kak Tua. Kedengaran suara saya? Oke, Dengar. selamat malam. Silakan, Kak. Oke, selamat malam ya teman-teman. Perkenalkan saya Vera dari Bandung. Nah, background saya sarjana komputer, pernah 5 tahun di banking. Awal bergabung di usaha ini saya dikenalin oleh teman kantor saya saat saya kerja di Jakarta, diundang ke suatu pertemuan seperti pertemuan malam ini, tapi secara offline. Nah, di sana itu saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh pembicara, seperti yang disampaikan oleh Ibu Citra hari ini, itu saya ingat sekali, itu kita perlu sedia payung sebelum hujan. Itu benar-benar saya klik banget di saya, itu soalnya saya di perbankan sangat rawan terjadi PHK kebetulan saat itu
bank saya sedang diakuisisi oleh pihak asing. Saya dengar dari pembicara itu usaha ini bisa diwariskan. Wow, keren sekali. Saya pikir bisa diwariskan. Usaha mana lagi yang bisa diwariskan. Tapi jujur saat itu karena kekurangan informasi saya ragu-ragu. Usaha ini cocok nggak buat saya? Gimana waktunya? Saya kerjanya aja dari pagi sampai kadang-kadang jam 9, jam 10 malam. Waktunya gimana? Oke, bersyukur teman yang mengundang saya saat itu meminjamkan saya CD ya saat itu. Saat ini sudah berbentuk audio digital, namanya N21 Mobile, itu teman-teman bisa tanyakan ke orang yang mengundang teman-teman itu. Dan saya juga diundang ke suatu pertemuan namanya BBS dulu, saat ini udah namanya N21 Connect yang akan diadakan minggu depan. Itu luar biasa sekali. Teman-teman perlu tanyakan lebih lanjut ke orang yang mengundang teman-teman. Pembicaranya kebetulan minggu depan itu luar biasa, 4 orang pembicara yang bisnisnya sangat besar sekali di usaha ini. Saya juga banyak belajar dari mereka-mereka ini, jadi saya tidak perlu jelaskan di sini, teman-teman harus hadir, itu utamanya. Nah, benefit yang saya dapatkan itu uang udah pasti ya teman-teman. Kedua, saya memperoleh kesehatan untuk keluarga saya berkat produknya Nutrilite. Yang ketiga itu usaha ini saya bawa dari Jakarta ke Bandung, jadi sangat fleksibel untuk saya kerjain dimanapun. Nah, selain itu saya berubah pola pikir saya dari yang pola pikir karyawan ke pola pikir pengusaha. Itu memang tidak gampang ya teman-teman, butuh waktu. Oke, sekian dulu, saya kembali ke host. Oke, Kak Vera, thank you sudah sharing ya. Nah, teman-teman kita akan dengarkan lagi sharing dari Kak Febri, Pontianak. Halo Kak Febri. Halo, Bang Tua. Ya, Kak, silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Febrianto. Saya guru SMK swasta di Pontianak, sekaligus juga petani. Bekerja sama menjalankan usaha ini dengan Susi, seorang ibu rumah tangga. Nah, background saya juga seorang sarjana komputer ya, tadi sama seperti Kak Vera ya. Nah, cuman profesinya yang berbeda. Profesi saya seorang guru ya. Nah, pertama kali saya mengenal usaha ini, jadi ketika saya masih kuliah, ada teman yang waktu itu nawarin usaha ini dan dia bilang usaha ini bisa menghasilkan uang gitu ya. Jadi waktu itu saya coba gitu ya, dijalankan dan ternyata saya mendapat masalah gitu. Saya nggak jago jualan, saya juga nggak punya banyak teman. Akhirnya di kala itu saya join di MW, tapi bukan sistem Narrow 21 teman-teman. Jadi saya putuskan kayaknya MW nggak jalan deh, ya. Kemudian saya nggak jalankan usaha ini lagi sampai saya akhirnya diperkenalkan usaha ini dengan pendekatan yang berbeda, yaitu dengan sistem Narrow 21, ya seperti kita ada diberikan audio untuk kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi lewat itu saya pelajari, kemudian saya putuskan untuk hadir di acara seperti N21 Connect yang akan diadakan minggu depan, teman-teman. Nah, dari situ pikiran saya terbuka. Wah, ternyata sangat berbeda nih MW yang dulu dengan MW yang saya kenal ini gitu, dengan sistem Narrow 21. Akhirnya kami memutuskan untuk menjalankan usaha ini dan sampai sekarang kami sudah menikmati banyak sekali teman-teman yang salah satunya perubahan mindset yang selama ini kalau kita sebagai seorang pegawai kita nggak mungkin berpikir jadi seorang pebisnis, tapi karena gara-gara usaha ini saya terbuka, saya belajar banyak dari audio-audionya seperti audio dari Pak Kresno ya, salah satu pembicara untuk N21 Connect minggu depan. Nah, beliau punya background karyawan, juga punya background menjalankan usaha ini sendiri ya, menjalankan beberapa usaha juga, seorang pengusaha juga, entrepreneur. Jadi saya belajar banyak, kami belajar banyak dari beliau sehingga saat ini kami juga mencoba untuk menjalankan usaha MW ini dan juga mencoba menerapkan apa yang kami pelajari di sini ya, pengetahuan tentang produknya kami terapkan ke kebun-kebun kami ya, supaya bisa menghasilkan dan memang terbukti teman-teman sistemnya bagus banget. Teman-teman pastikan dapatkan audio untuk dipelajari lebih lanjut dan segera daftar di acara N21 Connect minggu depan. Oke, selamat malam teman-teman, kembali ke Bang Tua. Oke, Kak Febri, thank you sudah sharing ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan lagi sharing dari Kak Lulu, Jakarta. Apakah Kak Lulu ada?
Nggak ada, Mas. Lewat. Oh, nggak ada. Oke, kita lewat. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan dari Kak Baskara, Jakarta. Kak Baskara. Oke, kedengeran suara saya Bang Tua? Ya, terdengar. Silakan, Kak. Right. Malam guys, kenalkan saya Baskara dari Bekasi, to be precise. Saya pengembang intellectual property dan game developer. Saya ini ABO generasi kedua. Saya putra kedua sepasang eksekutif platinum, jadi sudah sejak sebelum usia saya layak untuk bergabung di bisnis ini, sudah kenal dengan audio-audio industri mobile dan pertemuan-pertemuan seperti pada malam hari ini. Saya menjalankan bisnis ini karena saya melihat pengaruhnya terhadap sifat dan perilaku karakter orang tua saya yang kini menjadi jauh lebih baik dari sebelum menjalankan bisnis ini. Jadi saya tergerak untuk ikut menjalankannya karena saya sendiri dulu adalah problem child ya. Ternyata benefitnya nggak cuma perubahan perilaku, sistem pendidikannya, bisnisnya, akhirnya uang juga dapat, hubungan keluarga juga dapat, lebih banyak dari yang kita duga. Apalagi mengingat salah satu pembicara di Endosto Connect nanti, itu berhasil membebaskan diri dari hutang miliaran. Pak Kresno, luar biasa. Tadi sudah dijelaskan juga dengan Bu Citra, saran-saran dari para mentor yang melatih saya di bisnis ini adalah buat keputusan untuk hadir di Endosto Connect dan berlangganan Endosto Mobile dan dengarkan audio-audio di situ. Langganan doang tidak cukup. Oke. Kita ketemu di Endosto Connect ya. Back to you Bang Tua. Oke, Kak Baskara, thank you sudah sharing ya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kembali dari Kak Dini, Bandung. Halo, Kak Dini. Iya, sudah terputar, Kak. Terima kasih Bang Tua. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Dini dan Ayes dari Bandung. Saya memiliki usaha kuliner dan agrobisnis di Bandung. Nah, awalnya saya mengenal bisnis ini dari seseorang yang sebelumnya tidak saya kenal, dari customer saya. Kemudian saya diundang untuk melihat M21 Connect kalau sekarang. Dulu offline ya teman-teman. Kemudian di sana saya melihat bahwa banyak pelaku usahanya yang untuk membuat saya menarik adalah berbagai macam background. Mereka background-nya keren-keren, tapi kenapa mereka ada dalam sekolah bisnis ini dan mau menjalankan usahanya? Itu yang membuat saya menarik. Ternyata setelah saya hadir, kemudian saya dipinjamkan audio-audio, sekarang dalam bentuk audio ya teman-teman ya. Itu membuat saya jadi tahu perbedaannya antara membangun aset dengan menghasilkan aktif income yang selama ini saya kerjakan. Jadi awalnya saya hanya tahu menghasilkan uang itu hanya dengan aktif income. Nah, setelah saya dengar audio, saya sering datang ke seminar, kemudian ada dalam lingkungan ini, saya tahu bagaimana kita bekerja sekarang membangun aset untuk masa depan kita. Apa yang saya dapatkan di bisnis ini tentunya pola pikir saya terbuka, itu yang pertama. Terus kemudian selain uang ya teman-teman, kemudian saya juga bisa membantu banyak orang untuk saya informasikan tentang bisnis ini, untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi di bisnis ini saya diajarkan bahwa kita tidak berhasil sendiri, tapi kita bisa berhasil bersama-sama dengan orang lain. Jadi nggak sukses sendiri, teman-teman. Jadi saran saya, teman-teman, cari tahu informasi lebih lengkap tentang bisnis ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan sangat lengkap oleh Sis Citra Badudu. Kemudian teman-teman juga jangan lupa untuk hadir di acara N21 Connect tanggal 15 Agustus, itu pembicaranya mereka adalah para pelaku usaha di bisnis ini yang background-nya macam-macam. Jadi bagus banget untuk kita belajar dari mereka. Mungkin itu saja, dan satu lagi, banyak mendengarkan audio. Itu saja mungkin teman-teman sharing dari saya. Silakan Bang Tua. Oke Kak Dini, terima kasih sudah sharing ya.
Nah, teman-teman, kita akan berkenalan lagi dengan keynote kita, tapi sebelumnya saya sangat pengen banget memanggil Kak Citra Badudu kembali untuk supaya kakak boleh memperkenalkan diri, apa saja sih latar belakang kakak, supaya kita lebih kenal dengan Kak Citra. Kak Citra. Ya, tadi saya lupa memperkenalkan diri secara lebih detail gitu. Saya menjalankan usaha ini bersama dengan suami saya, Pak Budi, ya. Saya dokter gigi, Pak Budi arsitek. Sampai sekarang Pak Budi masih bekerja dalam profesinya sebagai arsitek, sedangkan saya sudah hampir 8 tahun saya tidak bekerja sebagai dokter gigi, ya. Meskipun gelarnya nggak bisa dilepaskan, ya. Jadi saya tetap dokter gigi, tapi saya nggak bekerja sebagai dokter gigi. Nah, saya senang sekali menjalankan usaha ini karena usaha ini bisa dijalankan berdua, berpasangan dengan suami, ya. Sesuatu yang unik dan rasanya nggak ada di luar sana usaha yang seperti ini. Saya diperkenalkan dengan usaha ini oleh adik saya, ya, dan saya langsung tertarik dan langsung semangat menjalankan usaha ini. Yang dimaksud dengan semangat adalah saya waktu itu langsung mendengarkan audio-audio yang dipinjamkan, ya, dulu bentuknya bukan seperti audio tetapi intinya sama. Saya mendengarkan banyak sekali audio sehingga saya mendapatkan gambaran tentang usaha ini, dan bukan hanya gambaran, saya bisa langsung mengerjakannya gitu meskipun saya tinggal di Bandung dan semua tim mentor saya berada di Jakarta. Waktu itu tidak semudah sekarang, ya, hubungan komunikasi. Nah, jadi saya lihat usaha ini adalah usaha yang bisa dibangun sangat mandiri, ya. Kepada kita diserahkan apakah kita mau mengerjakannya cepat atau lama, itu terserah kepada kita gitu. Dan alat-alat kerjanya semua tersedia dan kita juga bisa dengarkan menurut kemauan kita. Mau mendengarkan audionya banyak, boleh. Mau mendengarkan sedikit, boleh. Mau nggak dengerin, boleh juga gitu. Jadi ini benar-benar usaha yang mandiri yang diserahkan kepada kita. Kita sendiri yang memutuskan bagaimana kita mau mengerjakannya, gitu. Bagaimana berapa lama kita mau mendapatkan penghasilannya tergantung dari seberapa banyak kita mengerjakannya. Nah, jadi saya senang dengan usaha ini karena memberikan kebebasan kepada pelakunya untuk mengerjakan sesuai dengan yang dia mau. Tetapi semua dukungannya itu diberikan dalam bentuk audio, lalu kita bisa datang ke pertemuannya, kita melihat sendiri, mendengar sendiri dari orangnya sudah berhasil, yang sudah lebih dulu menjalankan usaha ini dan berhasil. Jadi dari situ kita tinggal mengerjakan apa yang kita mau kerjakan. Itu akan dipimpin dan dibantu oleh tim mentor. Nah, itu yang saya suka, ya, dan banyak sekali edukasinya. Bukan hanya soal berbisnis yang diajarkan, tetapi hal-hal lain yang berbentuk soft skill, ya, seperti kepribadian, karakter, sikap, ya, leadership, itu semua juga diajarkan di sini. Yang saya rasa membedakan sistem ini dengan sistem lain. Ya. Sistem Network 21 memang penuh dengan edukasi. Nah, saya juga suka karena bisnis ini itu memberikan hasil sesuai dengan yang kita kerjakan, bahkan sampai titik tertentu yang kita kerjakan sedikit tapi uangnya banyak. Itu yang menurut saya aneh. Nggak ada kayaknya usaha lain yang seperti itu. Tapi kembali lagi, bisnis ini memberi kebebasan kepada Anda, apakah Anda mau mengerjakannya secara cepat atau enggak. Anda perlu dekat dengan tim mentor Anda, perlu banyak bertanya, perlu melakukan selangkah demi selangkah, apa yang bukan apa yang disuruh, ya. Di sini nggak ada bosnya. Apa yang ditunjukkan oleh mentor Anda harus mengerjakan ini, itu. Karena mereka sudah pernah mengerjakannya dan sudah berhasil. Nah, Anda perlu sekali datang ke N21 Connect, karena di sanalah Anda bebas untuk mendengar sendiri, Anda bebas untuk mempertimbangkan, lalu memutuskan apa yang Anda akan lakukan. Apakah Anda mau mengerjakan bisnis ini, apakah Anda mau percaya kepada bisnis ini bahwa bisa Anda andalkan untuk masa depan Anda. Gitu. Jadi saya itu aja, hadir di N21 Connect minggu depan. Kalau bisa malahan ajak teman-teman yang banyak. Gitu aja. Sekian dari saya. Selamat malam. Terima kasih Kak Citra. Oke, teman-teman. Untuk teman-teman yang masih mau bertanya, bisa ketik di kolom chat. Tadi saya lihat sudah beberapa teman-teman sudah mengetikkan pertanyaannya. Nanti akan dijawab oleh keynote kita selanjutnya. Nah, kita akan berkenalan dengan keynote kita selanjutnya yang adalah seorang fotografer dan juga entrepreneur. Kita panggilkan Kak Indra Herwanto. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra, saya dari Bandung. Saya share screen bentar ya, biar lebih
Jelas. Oke, sebentar. Oke, kenalkan lagi, nama saya Indra, saya dari Bandung. Saya lulusan arsitek Parahyangan dan punya usaha di bidang fotografi, juga bidang organizer. Dan menjalankan usaha ini bersama istri saya, Yanti. Dia juga sama-sama arsitek dan juga seorang organizer juga. Nah, awalnya di usaha ini saya itu bisa dibilang sangat negatif. Pertama, kenapa? Karena saya sendiri tumbuh di lingkungan keluarga yang bukan pengusaha. Saya tumbuh di lingkungan keluarga yang karyawan atau bisa dibilang ya kantoran gitu ya. Jadi tidak ada di pikiran saya saat itu untuk menjadi yang namanya pengusaha. Saya hanya berpikir menjadi seorang arsitek, kerja di suatu biro arsitek yang besar, dapat gaji tiap bulan dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi awalnya ketika saya dikenakan usaha ini, saya mikirnya, wah saya memang nggak suka jadi pengusaha. Pertama seperti itu. Kemudian saya juga menyangkanya saat itu bisnis seperti ini adalah bisnis yang orang-orang sering bilang cari-cari orang atau mungkin money game atau segala macam seperti itu saat itu. Jadi saya merasa sangat-sangat negatif, ini bukan bisnis, bukan buat saya tidak cocok, saya tidak punya waktu untuk mengerjakannya, saya tidak punya kemampuan untuk berjualan segala macam, sehingga ya tadi itu kesimpulannya saya awalnya negatif sekali dengan usaha ini. Nah, tapi waktu saat itu untungnya saya mau hadir di acara yang tadi seperti Bu Citra bilang barusan, acara seperti yang mirip dengan End-to-One Connect, End-to-One Connect tadi itu. Cuman dulu mah masih bisa offline ya, cuma sekarang sudah hadir dalam bentuk online-nya nih. Nah, di situ saya melihat bahwa potensi usaha ini bukan cuma sekedar bisnis dan uang, tapi seperti tadi Bu Citra bilang tadi, lebih luas lagi. Bisa ke arah pengembangan diri kita, ke arah yang lebih baik, bisa untuk ilmu bisnis yang kita pakai di bisnis kita sendiri atau apapun itu, banyak sekali kegunaan hal-hal positif yang ada di usaha ini selain uangnya, teman-teman. Nah, kemudian saya mencoba usaha ini, awalnya saya juga ragu, teman-teman. Kenapa? Karena saya juga, walaupun saya bukan berawal dari keluarga pengusaha, tapi saya punya usaha, saya startup sebuah bisnis saat itu. Sebuah bisnis di bidang fotografi dan juga di bidang organizer. Yang mungkin teman-teman sudah sedikit ada mengetahui bahwa itu adalah bisnis yang cukup padat waktunya ya, sehingga saya juga merasa pesimis, kok apakah saya bisa menjalankan usaha MW dengan Level 21 ini. Nah, tapi untungnya kita di sini mempunyai sistem Level 21 dan ada mentor yang siap membantu. Sehingga saat itu saya belajar dan bagaimana cara saya bisa memanage waktu saya antara bisnis yang sedang saya kembangkan di startup saya dengan usaha ini. Yang alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan dua-duanya. Namun teman-teman ketahui ketika Corona kemarin sudah hadir ke Indonesia, pandemi Corona sudah melanda kita semua, teman-teman mungkin juga tahu bisnis di bidang wedding, di bidang event itu benar-benar hancur, teman-teman. Nah, singkat kata, penghasilan saya dari bisnis saya tersebut itu ya pasti juga terhenti. Dan ini saya bersyukur sekali saya sudah menjalankan bisnis MBOI ini sejak dulu, karena rasa sebagai backup income di sini. Nah, sehingga pada saat kemarin saya terkena krisis, penghasilan saya atau bisnis saya di bidang wedding terhenti total, alhamdulillah masih ada backup income dari usaha yang sudah saya bangun dengan MBOI dengan Level 1 ini, teman-teman. Jadi, sekali lagi buat teman-teman juga yang hadir di sini, yang mungkin berpikiran sama dengan saya saat dulu, negatif dengan usaha ini, merasa tidak sanggup, tidak mampu, tidak punya waktu, atau mungkin belum jelas aja tentang usaha ini. Saya sarankan teman-teman cari informasi lagi yang lebih jelas. Informasi lagi yang lebih jelas, yang tepat juga tempatnya, jangan sembarangan mencari informasi tempat lain. Kenapa? Karena nanti takutnya mendapatkan informasi yang salah, teman-teman. Jadi ya salah satunya adalah dengan hadir di acara End-to-One Connect nanti di tanggal tanggal 15 Agustus nanti, teman-teman. Karena pembicara juga sangat luar biasa banget dan juga sangat update dengan kondisi sekarang. Judulnya udah MW dan End-to-One. Nah, itu benar-benar apa sih kondisi sekarang, update-nya seperti apa sih? Gitu, teman-teman. Ya, paling gitu aja dari saya, dan saya paling akan membantu ya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dan di sini saya juga minta bantuan juga untuk Bu Citra nih, selaku mentor saya juga, Bu Citra ini, untuk bisa membantu juga nih menjawab pertanyaan, karena saya rasa ilmu dari Bu Citra juga pastinya dan pengalaman beliau lebih banyak daripada saya. Makanya kita banyak sih tanya jawab ya, Bang Tuah ya. Iya, silakan Kang. Pertanyaannya saya bantu baca kali ya. Ya. Oke, pertanyaan pertama ini ada dari Fadis Maulana.
mengatakan cara berbisnis. Maksudnya gimana ini ya, cara Oke, berbisnis? ini kebenaran Mas Hafiz dari Sidoarjo Online ini, beliau juga menchat secara personal ke saya. Dia bertanya, Oke. apakah beliau harus ikut berbisnis juga di sini gitu. Intinya, apakah saya harus ikutan berbisnis? Nah, tadi kembali lagi dengan tadi seperti Bu Citra bilang di barusan ya, sebenarnya semua keputusan itu ada di tangan teman-teman masing-masing. Kalau misalnya memang dirasakan butuh bisnisnya, ya saya sarankan ambil peluang bisnis ini. Kalau misalnya memang tidak dirasakan butuh, ya coba dipikirkan lagi. Nah, saya sarankan teman, mungkin Mas Hafiz sudah lihat belum, ada sebuah video yang judulnya Multiple Income Stream. Nah, dia coba minta video itu untuk dilihat ke orang yang mengundang ke acara ini. Nanti di situ ada, bukan penjelasan ya, tapi ada sebuah insight tentang apakah kita memang membutuhkan sebuah income tambahan di luar usaha kita sekarang atau di luar pendapatan kita sekarang. Nah, tentu ya seperti yang tadi Bu Citra bilang, di sini kita tidak cuma sekedar hanya berbisnis untuk mendapatkan profit, tapi bisa juga kita belajar di sini untuk mendapatkan ilmu-ilmu kehidupan, ilmu cara kita berhubungan dengan orang lain, ilmu cara kita bisa memperbaiki kondisi atau meningkatkan upgrade pikiran kita di sini. Karena di usaha itu ada sistem network T1 dan alat-alatnya di sini, yang berupa audio-audio seperti N1 Mobile. Dan juga banyak buku-buku juga yang kita bisa baca, dan juga ada banyak meeting-meeting yang bisa kita hadiri untuk meningkatkan ilmu atau kemampuan yang kita miliki. Jadi sekali lagi, kalau dari saya kesimpulannya, sebenarnya semua tergantung dari Mas Hafiz sendiri. Masa butuh bisnisnya apa tidak. Tapi ya itu, coba cari lagi informasi lebih banyak lagi, kira-kira apa sih bisa kita dapatkan dari MW dengan network N1 ini? Apa cuma bisnisnya saja, atau ada hal lain nih, nilai plus lain bisa kita dapatkan. Seperti itu. Coba silakan, mungkin bisa bantuannya Bu Citra bila ada yang mau ditambahkan. Saya rasa cukup itu penjelasan Mas Indra ya, itu sudah cukup sekali. Selanjutnya tinggal berdiskusi dengan orang yang mengundang Anda ke sini, supaya kalau berdiskusi berdua kan lebih enak ya, Anda mungkin lebih mengenal juga orang yang mengundang Anda ke sini. Jadi dia punya informasi yang sangat banyak dan bisa menjawab juga pertanyaan Anda, itu pasti dia punya banyak bahan yang bisa didiskusikan dengan Anda. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ini ada datang dari Mas Jono dari Malioboro. Bagaimana cara memulainya? Oke. Cara memulai bisnis ini tentunya adalah dengan mendaftarkan dulu. Karena kalau Anda tidak terdaftar, ya Anda tidak dapat apa-apa nanti dari bisnis ini. Nah, jadi pertama adalah Anda join dulu, nanti ada beberapa persyaratan juga simpel, cuma perlu KTP saja, menandakan Anda sudah di atas umur 18 tahun. Nanti juga ada ada istilahnya alat penunjang bisnis, yang bisa nanti Mas Jono atau teman-teman di sini pilih. Nah, apakah APB atau alat penunjang bisnis itu, nanti teman-teman bisa tanyakan detailnya sih ya, ke orang mengundang Anda ke acara ini, seperti apa detail, tapi itu intinya adalah kumpulan peralatan yang sekiranya kita mau pakai itu mau selengkap apa. Jadi kalau misalnya kita mau berperang nih, kita kan bisa milih, misalnya senjatanya mau apa nih, mau bawa pisau aja, mau tangan kosong, atau kan lengkap nih, ada bazooka-nya, ada senapan mesinnya gitu kan. Nah, itulah APB itu kurang lebih seperti itu. Kelengkapan kita untuk maju perang. Kalau misalnya teman-teman pengen santai, ya udah saya bawa itu aja deh, bawa kayu buat pukul aja deh, tongkat doang gitu. Tapi kalau teman-teman pengen lebih cepat bergeraknya di sini, pengen lebih cepat dapat hasilnya, ya tentunya pilih peralatan yang lebih banyak lagi. Nanti ada namanya APD, dan sekali lagi teman-teman saya anjurkan setelah Anda teman-teman juga ingin memulai di sini, itu banyak mendengarkan yang namanya audio. Nah, kalau teman-teman belum ada akses ke aplikasi N1 Mobile, sekali lagi teman-teman bisa kok pinjam, bukan pinjam sih, minta di-share link-link tentang audio dari teman yang mengundang Anda ke acara ini. Nah, jadi pertama, segera diregistrasikan. Kedua, nanti teman-teman bisa pilih alat penunjang bisnisnya. Kemudian ya selanjutnya tinggal sama-sama belajar dulu ini melalui audio-audio yang sudah disiapkan di sini. Nanti juga ada cara seperti apa juga pasti teman-teman akan menjelaskan secara detailnya nanti. Dan kalau secara simpel langkah seperti apa ya, tadi Bu Citra sudah jelaskan, cuma 6 langkah aja kok. Bikin impian, bikin daftar nama, kita undang mereka, kita sharingkan ide tentang usaha ini,
kita pakai alatnya dan kita pakai alat-alat, kita pakai produknya dan kita pakai alat-alatnya di sini. Itu aja simpel seperti itu. Silakan Bu Cita kalau ada tambahan lagi. Nah, saya mau tambahkan kalau dibilang mau mulai, ya bisnis ini unik ya. Siapapun bisa memulai bisnis ini tanpa harus banyak tahu. Jadi Anda tinggal menggandeng orang yang mengajak Anda. Gandeng aja tangannya, kemana dia bawa Anda ikut aja. Ya, tergantung Anda juga sih. Anda kalau kita mau memulai sesuatu, kita juga mesti menentukan mau selesainya berapa lama. Karena itu berhubungan dengan kecepatan yang akan diambil. Ya. Anda mau cepat atau lambat. Tadi seperti kata Mas Indra. Tapi kalau mau mulai usaha ini bisa dikerjakan sambil berjalan mendapatkan infonya juga. Jadi sambil dapat info kerjakan, nggak usah menjadi pinter dulu, nggak usah kayak sekolahan ya. Kalau sekolah kedokteran kan mesti lulus dulu baru boleh kerja sebagai dokter ya. Kalau usaha ini nggak usah ya. Anda langsung terjun aja, Anda nggak dibiarkan tenggelam, pasti Anda digandeng gitu aja. Ya. Ya betul. Jadi sekali lagi itu tadi kita ada tim bisnisnya di sini. Tenang aja teman-teman. Ada mentor yang siap membantu terus. Oke, saya akan lanjut lagi. Mas. Ya, pertanyaan selanjutnya ya. Oke, saya akan bacakan ya Kak, dari Kak Tuti, Guru Jember Jatim. Saya Mbak Tuti dari Jember Jatim. Pertanyaan saya, bagaimana strategi untuk mengubah pola pikir dari seorang anggota yang sudah bergabung di Amway, dari pola pikir yang hanya bergabung sekedar untuk berbelanja ke pola pikir menjadi pengusaha? Perlu pendekatan-pendekatan yang tidak mudah. Mohon pencerahannya. Oke, jadi ini inti pertanyaannya adalah bagaimana bila saya mempunyai teman atau mempunyai grup ya istilahnya ya, yang sudah bergabung, dia hanya senang berbelanja produknya saja. Bagaimana cara agar menginvolvekan dia agar bisa menjadi seorang pengusaha, mau menjadi seorang pengusaha. Nah, yang sangat bagus banget tuh. Intinya sih memang kita ngomong sampai berbusa-busa juga, kita sendiri nih mengajak dia pasti tidak akan mau. Nah, di sini uniknya di Data Tentuan ini kita sudah mempunyai banyak sekali peralatan, banyak sekali sarana untuk yang bisa mengedukasi seseorang untuk bisa lebih jelas mengenai potensi dari usaha ini. Nah, kenapa orang mungkin tidak mau menjadi pengusaha itu biasanya, kalau menurut pengalaman saya yang saya tahu itu dan saya belajar adalah dia belum tahu aja potensi lebih yang ada di usaha ini. Atau dia malah mungkin belum tahu malahan ada bisnisnya di sini. Atau dia malah mungkin belum mengetahui ada sistem ketentuan di usaha ini. Karena orang itu mungkin dulu hanya mengetahui, oh MBA itu adalah sebuah produk, dia produknya bagus, dari Amerika segala macam, tapi dia tidak tahu bahwa di balik ini kita dibantu oleh sistem support yang namanya Network 21. Sehingga mirip seperti saya dulu tadi. Saya merasa bahwa saya tidak bisa dong kalau saya harus berjualan. Saya tidak bisa dong kalau saya harus mencari-cari orang dan bergerak segala macam. Ini bisnis mungkin seperti ke arah money game. Saya rasa lebih ke arah kesalahpahaman tersebut. Biasanya seperti itu. Nah, cara kita meluruskan kesalahpahaman tersebut itu lebih baik dia sendiri yang mencari informasi dengan cara kita sharekan ke mereka audio-audio yang kita ada di Network 21 Mobile. Bisa ada audio, bisa ada video, dan juga kita bisa ajak mereka ke acara N1 Connect yang pas banget nih kalau misalnya Mbak Tuti ingin mengajak menjadi seorang pengusaha, itu di acara tanggal 15 nanti di N1 Connect nanti itu benar-benar pas banget. Karena kita akan membahas tuh Amway hubungannya dengan Network 21 dan kondisi terupdate untuk saat ini. Nah, saya rasa beliau itu pasti akan mendapatkan insight, informasi potensi usaha ini tuh seperti apa apalagi di zaman sekarang ini ya. Plus, nilai plusnya adalah ada sistem yang namanya Network 21. Jadi, sekali lagi kalau kesimpulannya saya sarankan di-sharingkan tentang audio dan diajak untuk hadir ke acara N1 Connect tanggal 15 Agustus. Karena menurut saya itu hanya informasi ke beliau itu yang mungkin belum jelas saja potensinya. Ya, ada lagi tambahkan, Bu Citra? Tadi yang Mas Indra jawab itu betul semua. Yang tuh siapa penanyanya ini Mbak Tuti ya. Mbak Tuti, terus saya melanjutkan apa yang Mas Indra tadi sampaikan. Ngomong-ngomong kita nggak bisa menaruh keinginan kita pada orang gitu. Maksudnya gimana ya supaya dia pengen? Ya harus dia yang pingin gitu. Gimana supaya dia pingin ya? Ya dia harus tahu apa yang dia inginkan.
dari usaha ini caranya tadi Mas Indra bilang, dikasih aja audio-audionya supaya dia dengar sendiri, nanti dia bertanya-tanya sendiri, nanti muncul keinginannya sendiri. Kalau udah muncul keinginannya, kita nggak perlu strategi buat dia. Dia akan mencari sendiri strategi buat dia berdasarkan apa yang informasi yang dia dengarkan. Jadi mengubah pola pikir itu harus dia sendiri yang mengubah, bukan kita yang mengubah. Tapi kita bersyukur karena Network 21 punya alat-alat yang memungkinkan orang untuk bisa berubah dalam hal pola pikir. Karena dia memutuskan untuk berubah gara-gara mendengarkan banyak audio. Itu dari saya. Saya boleh sedikit menambahkan lagi nih, Bang Tua, sebentar ya. Saya teringat tadi dengan tambahan dari Bu Citra, kita juga tidak bisa mengubah orang ya, tidak bisa memaksakan keinginan kita. Mungkin ini kita bisa bandingkan dengan bisnis saya di luar sana lah. Saya sebagai seorang fotografer punya anak buah fotografer. Nah, satu kesulitan dalam mendidik mereka lah istilahnya dari segi keilmuan segala macam, karena tidak ada sistem dan tidak ada yang membantu di usaha saya di luar sana. Tapi di sini di MW ini tadi lagi kita ada Network 21 yang sudah menyiapkan semuanya, peralatan-peralatannya, pertemuan-pertemuannya, meeting-meetingnya. Jadi itu benar-benar sangat dimudahkan sekali. Jadi kalau kita bandingkan dengan bis di luar sana tuh kita bisa harus cari ilmu sendiri ya untuk gimana cara kita bisa mendidik karyawan kita, mendidik manajer kita, mendidik mungkin bahkan mendidik partner kita juga. Wah, itu susah sekali. Tapi kalau di sini kita sudah dibantu oleh Network 21. Nah, ini pertanyaan sangat bagus banget nih, karena masih banyak sekali yang berbeda seperti ini juga. Terima kasih Bu Citra, tadi sudah membantu menjawab juga. Silakan Bang Tua, ada lagi yang lain? Ya, selanjutnya. Kalau di sini saya lihat tinggal satu pertanyaan nih, Kang. Dari Kak Jono Maliboro yang tadi. Okay. Apakah usaha ini menguntungkan yang lebih dulu bergabung? Oke, ini juga pertanyaan yang bagus banget ya, karena pasti setelah teman-teman mendengar atau melihat usaha seperti ini, itu biasanya pertanyaan yang bakal timbul adalah seperti itu. Dan jawabannya adalah dengan tegas, tidak. Itu aja. Tidak. Kenapa? Karena di sini bagusnya nih. Kalau kita lihat mungkin dengan bisnis lain sejenis, itu memang seperti itu sistem mereka. Menguntungkan orang yang lebih dahulu bergabung. Tapi di sini MY itu dia lebih sudah membuat sebuah mekanismenya sehingga siapa yang bekerja lebih banyak, siapa yang mendapatkan hasil lebih banyak, dia yang akan mendapatkan income lebih besar. Jadi bukan masalah bergabung duluan, bukan. Tapi siapa yang lebih banyak bekerja, dia akan lebih untung, bahkan bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan yang mengajaknya masuk ke usaha ini. Itu sudah banyak sekali kejadian. Kita ada beberapa mentor saya seperti itu, bahkan di grup juga ada yang seperti itu juga. Jadi teman-teman nggak usah takut bahwa aduh saya pasti menguntungkan yang di atas nih atau menguntungkan teman saya nih gitu. Yang pertama, apa salahnya kita menguntungkan orang lain ya? Pikiran saya seperti itu. Apa salahnya kita membuat orang lain lebih untung dari kita atau memberikan income buat orang lain. Kedua, ya untungnya juga di sini tidak yang lebih siapa yang lebih masuk itu tidak lebih untung daripada yang diajaknya. Jadi adil, insya Allah di sini lebih adil daripada mungkin bisnis yang kita sebut MLM ataupun di luar sana itu seperti itu. Oke, ada lagi tambahan mungkin Bu Citra? Pas, udah cukup dari Mas Indra tadi. Oke, ada lagi yang menanyakan teman-teman? Saya kan pada mau tanya lagi ya. Ya, teman-teman mau bertanya. Kalau di kolom chatnya sih sudah selesai. Oke. Ya, nampaknya sih tidak ada lagi pertanyaan, Kang. Berarti pertemuan online kita pada malam hari ini sudah selesai. Teman-teman, kita akan ketemu lagi acara seperti ini di hari yang sama, hari Minggu depan, dengan jam yang sama, atau nanti tinggal hubungi orang yang mengundang teman-teman ya, untuk informasi update-nya. Dan jangan lupa, minta banyak-banyak audio, dan juga kita nanti akan ketemu di acara N21 Connect. Oke teman-teman, selamat malam, sehat-sehat selalu. Terima kasih Tua, terima kasih Indra. Terima kasih Tua, terima kasih Bu Citra dan teman-teman semua. Sampai jumpa di tanggal 15 Agustus ya. Indra, Bang Tua, dan teman-teman. Terima kasih Mas Citra, Mas Indra, Mas Indra, teman-teman, selamat malam. Terima kasih Bu Citra. Mas Indra, Bang Tua. Terima kasih Bu Citra dan Bang Tua. Mas Indra. Terima kasih Indra.